Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana ideologi Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan pemikiran yang berkembang pada era modern. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita saat ini hidup pada zaman yang ditandai oleh derasnya arus informasi, globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta munculnya berbagai ideologi dan cara pandang baru. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang besar bagi kemajuan umat, tapi di sisi yang lain juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan terhadap cara umat Islam untuk memahami ajaran agamanya. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan tidak memilih untuk menutup diri terhadap perubahan. Sebaliknya, Muhammadiyah mengembangkan cara berpikir yang kritis, terbuka, tetapi tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui materi ini, insya Allah kita akan belajar untuk melihat bagaimana Muhammadiyah menyikapi ragam pemikiran keagamaan, berbagai isme nasional maupun global, serta bagaimana konsep fastabiqul khairat menjadi jawaban ideologis dalam menghadapi dinamika zaman. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas belajar tiga pokok bahasan utama. Ya, yang pertama, kita akan mempelajari ragam pemikiran keagamaan. Bagian ini akan membantu kita memahami bahwa sejak dahulu hingga sekarang terdapat berbagai pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Kedua, kita akan membahas ragam isme-isme nasional dan global. Kita akan mengenal berbagai ideologi yang berkembang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Sekaligus untuk melihat bagaimana Muhammadiyah menyikapi secara kritis. Ketiga, kita akan membahas konsep dan implementasi fastabiqul khairat. Konsep ini menjadi salah satu ciri penting Muhammadiyah, yaitu semangat berlomba dalam menghadirkan kebaikan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Baik, kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu hakikat pemikiran keagamaan. Ya. Pemikiran keagamaan itu merupakan usaha intelektual manusia untuk memahami, menjelaskan, dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus juga mengoptimalkan akal, pengalaman, dan realitas sosial. Artinya, wahyu memang bersifat tetap, ya. Tetapi pemahaman manusia terhadap wahyu itu dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Harun Nasution, salah seorang pemikir kontemporer Indonesia, menjelaskan bahwa pemikiran Islam adalah hasil penggunaan akal dalam memahami wahyu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan itu juga akan mempengaruhi cara umat Islam menjelaskan ajaran agamanya. Sementara itu, Profesor Amin Abdullah menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner. Menurut beliau, persoalan kemanusiaan modern itu tidak cukup dijawab hanya dengan pembacaan tekstual semata, ya, tetapi juga memerlukan dialog dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora maupun sains. Nah, pandangan seperti inilah yang kemudian mempengaruhi perkembangan tarjih Muhammadiyah yang memadukan tiga pendekatan utama, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, dalam sejarah Islam itu terdapat beberapa corak pemikiran keagamaan. Yang pertama adalah pemikiran tekstual atau literal, di mana pendekatan ini
lebih fokus kepada bagaimana memahami teks Al-Quran dan hadis secara apa adanya, ya, dengan penekanan yang kuat pada makna literal. Pendekatan kedua adalah pemikiran kontekstual, yaitu memahami teks dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah, kondisi masyarakat, serta tujuan syariat. Ketiga, ada pemikiran yang bersifat tradisional. Apa maksudnya? Pemikiran tradisional itu bertumpu pada warisan ulama klasik dan otoritas madhab, di mana umat Islam saat ini menganut 4 madhab, ya, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Ya. Keempat adalah pemikiran modernis, ya, yang berupaya melakukan pembaruan agar ajaran Islam mampu menjawab tantangan modernitas. Yang kelima, ada pemikiran neomodernis. Itu pendekatan yang berusaha mengintegrasikan warisan klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Lalu bagaimana dengan posisi Muhammadiyah? Muhammadiyah sendiri berkembang dalam tradisi pembaruan, tetapi tetap menghargai khazanah intelektual Islam sepanjang itu selaras dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengembangkan pendekatan yang khas melalui manhaj tarjih. Pendekatan pertama adalah bayani. Apa itu pendekatan bayani? Pendekatan bayani adalah bagaimana memahami persoalan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Ini menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pendekatan burhani. Bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan, penelitian itu secara rasional. Ya, contohnya dapat kita lihat dalam penggunaan ilmu astronomi untuk penentuan awal bulan Hijriyah. Ya. Ketiga, pendekatan irfani, yaitu pendekatan yang menekankan kepekaan nurani, kebijaksanaan, dan kedalaman spiritual. Ketiga pendekatan ini dalam Muhammadiyah itu tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Karena dengan cara ini, Muhammadiyah itu berusaha untuk menghadirkan pemahaman Islam yang komprehensif, rasional, tapi tetap berakar pada wahyu. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang terkait erat dengan topik ini, yaitu bagaimana isme-isme itu berkembang di dunia. Ya. Dalam bidang politik, kita mengenal nasionalisme misalnya, atau liberalisme misal. Ada demokratisme, sosialisme, komunisme, dan isme-isme yang lain. Dalam ekonomi, ya, kita bisa menyebut kapitalisme, kemudian neoliberalisme, ya, dan konsep kesejahteraan atau welfarisme. Dalam bidang sosial ada individualisme, kolektivisme, multikulturalisme, feminisme. Dalam bidang agama ada sekularisme, pluralisme, fundamentalisme, modernisme, hingga postmodernisme. Di tingkat global ada istilah globalisme, kosmopolitanisme misalnya, ya. Ada environmentalisme, bahkan transhumanisme. Dari banyaknya isme-isme yang tadi sudah kita pelajari, Muhammadiyah tidak serta-merta menerima ataupun menolak seluruh isme tersebut. Sikap Muhammadiyah adalah melakukan kajian secara kritis dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar penilaian. Ya. Nah, setelah itu kita harus paham, ternyata ada tantangan pemikiran dari banyaknya isme-isme yang ada di dunia global. Dan kemudian Islam memberikan satu konsep tawaran yang sangat uh, hebat, yaitu adalah konsep fastabiqul khairat. Secara bahasa, fastabiqul khairat
diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbagai bentuk kebaikan. Istilah fastabiq berasal dari kata istabaqa yang berarti saling berlomba atau berkompetisi. Sedangkan al-khairat berarti segala bentuk kebaikan, kebajikan, manfaat, dan amal soleh. Profesor Haidar Nasir ya, dan Profesor Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa fastabiqul khairat bukan berarti persaingan untuk menjatuhkan pihak lain. Ya, sebaliknya, ini adalah kompetisi yang sehat, yaitu berlomba menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan kemanusiaan. Jadi inilah paradigma yang menjadi karakter utama dari gerakan Muhammadiyah. Karena itu, konsep Fastabil Khairat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 148 yang memberitakan, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ayat ini memang turun dalam konteks perbedaan arah kiblat, tetapi pesan utamanya jauh lebih luas. Allah mengajarkan bahwa umat Islam tidak perlu terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Karena yang jauh lebih penting adalah menghadirkan amal yang terbaik. Ayat kedua adalah Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa keberagaman syariat dan komunitas itu merupakan bagian dari sunnatullah. Jadi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi sarana untuk berlomba menghasilkan amal terbaik. Karena itu, ukuran utama dalam Islam itu bukan identitas kelompok, melainkan kualitas amal. Sebagai penutup, ya, mari kita lihat bagaimana konsep Fastabil Khairat diwujudkan oleh Muhammadiyah. Jadi mahasiswa bisa berpikir ya bahwa semangat berlomba dalam kebaikan itu bisa diwujudkan dalam berbagai ranah kehidupan. Ya, dalam konteks Muhammadiyah, semangat berlomba diwujudkan dalam pendirian ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi. Ya, Muhammadiyah juga mengembangkan rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, layanan kebencanaan, lembaga zakat, infak, dan wakaf, serta berbagai macam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah terus mengembangkan dakwah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Semua amal usaha tersebut itu bukan sekedar aktivitas organisasi, tetapi merupakan implementasi nyata dari semangat fastabiqul khairat. Artinya, menurut Muhammadiyah, ukuran keberhasilan itu bukan hanya banyaknya lembaga yang dimiliki, tetapi sejauh mana lembaga tersebut mampu menghadirkan manfaat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Inilah esensi ideologi Muhammadiyah di tengah berbagai tantangan zaman, tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, berpikir terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, bersikap kritis terhadap berbagai macam ideologi yang berkembang, serta terus berlomba menghadirkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sebagai penutup, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari uh, kebermanfaatan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk manusia. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kaftul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.